Di sebuah kamar rumah sakit di Jakarta, Aisyah terbangun dengan jeritan tertahan, melihat tangannya yang terikat erat pada Inus, dan Nadia yang duduk di sampingnya dengan wajah pucat pasi. "Kau hampir mati, Aisyah," bisik Nadia, suaranya gemetar, sementara Aisyah menyadari bahwa upaya bunuh dirinya gagal, tapi sekarang rahasia mereka telah terbongkar ke seluruh keluarga. Itu adalah malam yang seharusnya menjadi akhir dari penderitaan, tapi justru menjadi awal dari badai yang lebih besar. Aisyah menatap langit-langit kamar yang putih steril, ingatannya melayang kembali ke 6 bulan lalu, saat semuanya dimulai. Dia adalah mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, berasal dari keluarga Muslim konservatif di Bandung. Ayahnya, Pak Hadi, seorang ulama yang dihormati, selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. "Kau harus menikah dengan pria baik, Aisyah, untuk melanjutkan garis keturunan kita," katanya sering. Ibu Aisyah, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang taat, selalu mengawasi setiap langkah anak perempuannya satu-satunya. Aisyah merasa terperangkap dalam ekspektasi itu, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hatinya akan memilih jalan yang dilarang. Pertemuan pertama dengan Nadia terjadi di sebuah kampus. Nadia, seorang jurnalis muda di sebuah media online progresi, datang untuk mewawancarai mahasiswa tentang isu hak asasi manusia. Dengan rambut pendeknya yang rapi dan tatapan tajam, Nadia langsung menarik perhatian Aisyah. "Saya Nadia, dari Jakarta Post Digital," katanya sambil menyodorkan tangan. Aisyah merasa getaran aneh saat tangan mereka bersentuhan. Wawancara itu berlangsung lama, berubah menjadi obrolan pribadi tentang mimpi dan ketakutan. Nadia berbicara tentang perjuangannya sebagai wanita gay di masyarakat Indonesia yang masih penuh stigma. "Aku sudah out ke keluargaku, tapi itu tidak mudah. Mereka masih berusaha memperbaiki aku," cerita Nadia dengan senyum getir. Aisyah terpesona. Dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu terbuka tentang orientasi seksualnya. Di rumah, topik seperti itu adalah tabu. Tapi semakin sering mereka bertemu, semakin dalam perasaan Aisyah tumbuh. Pertemuan rahasia di taman kota, obrolan malam hari melalui pesan teks, semuanya terasa seperti pelarian dari kehidupan nyatanya. Nadia, dengan pengalamannya, tahu risiko yang mereka hadapi. "Kita harus hati-hati, Aisyah. Masyarakat kita belum siap menerima ini," katanya suatu malam saat mereka duduk di pinggir Sungai Ciliwung. Tapi cinta itu tumbuh cepat, seperti api yang menyala di musim kemarau. Aisyah mulai membohongi keluarganya tentang kegiatannya. "Aku belajar kelompok, Bu," katanya saat pulang larut. Pak Hadi mulai curiga, tapi Aisyah menyangkal. Suatu hari, Nadia mengajak Aisyah ke apartemennya di kawasan Kemang. Di sana untuk pertama kalinya, mereka berbagi ciuman. Itu adalah momen penuh gairah tapi juga ketakutan. Aisyah merasa bersalah, tapi juga bebas. "Ini salah, Nadia. Agamaku melarang ini," bisik Aisyah setelahnya. Nadia memeluknya erat. "Cinta bukan salah, Aisyah. Yang salah adalah masyarakat yang memaksakan norma mereka." Konflik mulai muncul ketika keluarga Aisyah mengatur pertemuan dengan calon suami. "Dia anak ulama juga, dari keluarga baik," kata Pak Hadi. Aisyah menolak, tapi itu hanya membuat ayahnya marah. "Kau harus patuh, Aisyah. Ini untuk masa depanmu," teriaknya. Aisyah merasa terpecah. Di satu sisi, dia mencintai Nadia, tapi di sisi lain, dia takut kehilangan keluarganya. Nadia mendorongnya untuk jujur. "Kau harus memilih, Aisyah. Hidup dalam kebohongan akan menyakitimu lebih dalam." Suatu malam, Aisyah memutuskan untuk bertemu Nadia di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Mereka berbicara sepanjang malam tentang masa depan. "Aku ingin kita bersama, tapi bagaimana?" tanya Aisyah sambil menangis.
Nadia menjawab dengan keyakinan, kita bisa pindah ke Jakarta, mulai hidup baru. Tapi rencana itu terdengar utopik. Keesokan harinya, saat Aisyah pulang, Bu Siti menemukan pesan teks dari Nadia di ponselnya. Siapa Nadia ini? Kenapa pesannya begitu mesra? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Aisyah panik. Dia berbohong lagi, mengatakan Nadia hanyalah teman. Tapi Bu Siti tidak percaya. Dia memberitahu Pak Hadi, dan malam itu menjadi neraka. Pak Hadi memeriksa ponsel Aisyah, menemukan oto-oto mereka berdua. Ini apa, Aisyah? Kau sudah menyimpang, teriaknya sambil melempar ponsel. Aisyah menangis, mencoba menjelaskan, tapi ayahnya tidak mendengar. Kau harus berhenti. Atau kau bukan anakku lagi. Itu adalah titik balik. Aisyah merasa dunia runtuh. Dia lari ke Nadia, tapi Nadia juga sedang menghadapi masalahnya sendiri. Keluarganya, yang sudah tahu tentang orientasinya, mulai menekan lagi setelah mendengar rumor tentang hubungan baru ini. Kau akan menghancurkan reputasiku sebagai jurnalis, kata Nadia pada dirinya sendiri. Tapi dia tetap mendukung Aisyah. Mereka memutuskan untuk melanjutkan, tapi dengan lebih hati-hati. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aisyah tinggal di apartemen Nadia sementara, menghindari keluarganya. Pak Hadi menelepon berkali-kali, meninggalkan pesan suara penuh amarah. Kembalilah, Aisyah. Kita bisa pergi ke dukun untuk menyembuhkanmu. Kata-kata itu menyakiti Aisyah seperti pisau. Dia bukan sakit, dia hanya mencinta. Nadia mencoba menghibur, mereka akan mengerti suatu hari nanti. Tapi Aisyah ragu. Di tempat kerja, Nadia menghadapi diskriminasi halus. Rekan-rekannya mulai bergosip setelah melihat postingan media sosial yang samar. Nadia lagi dekat sama cewek mahasiswa, ya, bisik mereka. Nadia mengabaikan, tapi itu memengaruhi karirnya. Bosnya memanggil, jaga image Nadia. Media kita netral, tapi masyarakat sensitif. Nadia merasa marah, tapi dia tahu risiko pekerjaannya di industri yang konservatif. Sementara itu, Aisyah berjuang dengan kuliahnya. Teman-temannya mulai menjauh setelah rumor menyebar. Aisyah lesbi. Serius, kata salah satu teman. Aisyah merasa sendirian, hanya Nadia yang menjadi penopang. Tapi hubungan mereka mulai retak. Aisyah sering menangis, menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku harus menikah saja, Nadia. Untuk memuaskan keluargaku. Nadia marah, jangan katakan itu. Kau akan sengsara seumur hidup. Konflik memuncak ketika Pak Hadi datang ke Jakarta. Dia melacak alamat Nadia melalui teman keluarga. Saat dia mengetuk pintu apartemen, Aisyah membuka dengan ketakutan. Ayah, bisiknya. Pak Hadi melihat Nadia di belakang, matanya membara. Kau yang merusak anakku, tuduhnya. Nadia mencoba tenang, Pak, mari kita bicara. Tapi Pak Hadi tidak mau. Dia menarik Aisyah pergi, kau pulang sekarang juga. Aisyah menolak, memegang tangan Nadia. Aku mencintainya, ayah. Kata-kata itu seperti bom. Pak Hadi terdiam, lalu menampar Aisyah. Kau bukan anakku, teriaknya sebelum pergi. Aisyah jatuh ke lantai, menangis. Nadia memeluknya, tapi luka itu dalam. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Kenapa kau tidak melawannya lebih keras, tanya Nadia. Aisyah balas, dia ayahku. Kau tidak mengerti. Keesokan harinya, Bu Siti menelepon Aisyah, menangis. Kembalilah, nak. Ayahmu sakit karena ini. Aisyah merasa bersalah. Dia memutuskan untuk pulang ke Bandung, meninggalkan Nadia sementara. Ini hanya sementara, katanya. Nadia setuju dengan berat hati, tapi hatinya hancur.
Di Bandung, Aisyah dihadapkan pada terapi konversi yang diatur keluarganya. Seorang ustadz datang membaca doa dan menasihati. Ini godaan setan, Aisyah. Kau harus melawannya. Aisyah berpura-pura setuju, tapi dalam hati dia menderita. Dia merindukan Nadia, tapi tekanan membuatnya ragu. Suatu hari, dia bertemu calon suami yang diatur, seorang pemuda bernama Rial. Dia baik, tapi Aisyah tidak merasakan apa-apa. Nadia, di Jakarta, mulai minum untuk melupakan. Dia menulis artikel tentang hak di Indonesia, tapi itu membuatnya jadi target. Ancaman datang melalui email, hentikan atau kau akan menyesal. Nadia takut, tapi dia lanjutkan. Dia menelepon Aisyah setiap malam, tapi Aisyah semakin dingin. Aku harus patuh pada keluargaku, Nadia. Puncaknya ketika Aisyah setuju bertunangan dengan Rial. Berita itu sampai ke Nadia melalui teman bersama. Nadia hancur, merasa dikhianati. Dia datang ke Bandung, menghadang Aisyah di rumah. Kenapa kau lakukan ini? Tanya Nadia dengan air mata. Aisyah menjawab, untuk menyelamatkan keluargaku. Maafkan aku. Nadia pergi dengan hati remuk, merasa semua pengorbanannya sia-sia. Nadia kembali ke Jakarta dengan amarah yang membara. Dia memutuskan untuk fokus pada karir, menulis seri artikel tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Artikelnya viral, tapi juga membawa bahaya. Demonstran konservatif datang ke kantornya, memprotes. Nadia pembuat onar, teriak mereka. Nadia dipecat dari pekerjaannya, kau terlalu kontroversial, kata bosnya. Nadia merasa kehilangan segalanya, cinta, pekerjaan, dan rasa aman. Sementara itu, Aisyah menjalani persiapan tunangan dengan hati kosong. Rial baik, tapi dia bukan Nadia. Malam sebelum acara, Aisyah bermimpi tentang Nadia, bangun dengan tangis. Bu Siti melihat, kau harus move on, nak. Tapi Aisyah tahu dia tidak bisa. Dia menelepon Nadia diam-diam, aku salah, Nadia. Aku mencintaimu. Nadia dingin, terlambat, Aisyah. Kau sudah memilih. Tunangan berlangsung, tapi Aisyah merasa seperti boneka. Saat cincin disematkan, dia melihat wajah ayahnya yang bangga, tapi hatinya menjerit. Setelah acara, dia lari ke kamar, menangis. Rial menyadari ada yang salah. Apa kau bahagia, Aisyah? Tanyanya. Aisyah jujur, tidak. Rial terkejut, tapi dia mengerti. Jika kau mencintai orang lain, aku mundur. Kata-katanya membuat Aisyah sadar akan kesalahannya. Aisyah memutuskan untuk membatalkan tunangan. Dia menghadapi keluarganya, aku tidak bisa menikah dengan Rial. Aku mencintai Nadia. Pak Hadi marah besar, kau akan diusir dari rumah. Bu Siti menangis, kenapa kau lakukan ini pada kami? Aisyah merasa sakit, tapi dia teguh. Ini hidupku, ayah. Aku harus jujur. Dia pergi ke Jakarta mencari Nadia. Tapi Nadia sudah pindah, menghindari ancaman. Aisyah mencarinya melalui teman-teman, akhirnya menemukan di sebuah kai kecil. Nadia terkejut melihat Aisyah. Kenapa kau datang? Tanya Nadia. Aisyah menjawab, aku membatalkan semuanya. Aku memilihmu. Nadia ragu, kau sudah menyakitiku, Aisyah. Mereka berbicara panjang, Nadia menceritakan penderitaannya. Aku kehilangan pekerjaan karena artikelku. Sekarang aku relance, tapi hidup susah. Aisyah meminta maaf, aku akan bantu kau. Kita mulai lagi. Tapi Nadia punya rahasia, dia sempat bertemu wanita lain untuk melupakan, meski tidak serius. Aku hampir menyerah, Aisyah. Pengakuan itu menyakiti Aisyah, tapi dia memakan. Kita sama-sama salah. Hubungan mereka mulai pulih, tapi masyarakat tidak diam, rumor menyebar ke keluarga Nadia.
Ayah Nadia, seorang pengusaha, memutus dukungan finansial. Kau memalukan keluarga, katanya. Nadia merasa tertekan, tapi dengan Aisyah di sisinya, dia kuat. Mereka pindah ke apartemen kecil, hidup sederhana. Tapi badai belum berakhir. Pak Hadi mengirim orang untuk mengawasi Aisyah. Suatu hari, mereka diserang oleh kelompok radikal yang tahu tentang artikel Nadia. Lesbi. Kalian harus dihukum, teriak mereka saat melempar batu ke jendela apartemen. Aisyah dan Nadia lari, tapi Aisyah terluka. Di rumah sakit, Nadia menunggu berdoa. Setelah kejadian itu, Aisyah dan Nadia memutuskan untuk lebih berhati-hati. Mereka bergabung dengan komunitas underground di Jakarta, mencari dukungan. Di sana, mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja, ancaman kekerasan. Kalian tidak sendirian, kata seorang aktivis. Itu memberi mereka harapan. Tapi konflik internal muncul lagi. Aisyah mulai meragukan pilihannya. Apa kita bisa bertahan seperti ini? Hidup dalam ketakutan, tanyanya pada Nadia. Nadia menjawab, kita harus berjuang. Untuk cinta kita. Tapi Nadia sendiri lelah. Dia mendapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura, di mana masyarakat lebih terbuka. Aku bisa bawa kau, Aisyah. Tapi Aisyah ragu, bagaimana dengan keluargaku? Aku tidak bisa tinggalkan mereka selamanya. Pak Hadi menelepon lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Kembalilah, Aisyah. Kami rindu kau. Aisyah tergoda, tapi dia tahu itu jebakan. Bu Siti datang ke Jakarta, menemui Aisyah sendirian. Ayahmu sakit jantung karena stres ini, katanya sambil menangis. Aisyah merasa bersalah lagi. Apa aku harus kembali, Bu? Bu Siti mengangguk, ya, dan tinggalkan jalan sesat itu. Aisyah bimbang. Dia bertemu Nadia, menceritakan. Nadia marah, jangan jatuh ke perangkap yang sama lagi. Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi keluar malam itu. Aisyah sendirian, memutuskan untuk pulang ke Bandung sekali lagi, berharap bisa mendamaikan. Tapi di sana, dia dihadapkan pada ultimatum, tinggalkan Nadia atau diusir selamanya. Aisyah memilih untuk tinggal, berpura-pura berubah. Dia ikut terapi lagi, tapi kali ini dia berbohong. Dalam hati, dia merencanakan pelarian. Nadia, di Jakarta, merasa dikhianati lagi. Dia menerima tawaran kerja di Singapura, memutuskan untuk pergi sendirian. Aisyah tidak cukup kuat untuk ini, pikirnya. Tapi sebelum pergi, Nadia mendapat kabar bahwa Aisyah dalam bahaya. Pak Hadi mengatur pernikahan paksa dengan Rial. Nadia buru-buru ke Bandung, menghadang acara. Aisyah, jangan lakukan ini, teriaknya di depan semua tamu. Kekacauan terjadi. Pak Hadi memanggil polisi, Nadia ditangkap karena mengganggu ketertiban. Aisyah melihat itu, hatinya hancur. Dia lari dari acara, menuju kantor polisi. Lepaskan dia. Ini salahku, katanya. Nadia dibebaskan dengan syarat, tapi sekarang mereka berdua jadi buronan keluarga. Mereka lari bersama ke pinggiran Jakarta, bersembunyi. Di sana mereka menghadapi realitas keras, tanpa uang, tanpa dukungan. Nadia bekerja serabutan, Aisyah menyelesaikan kuliah online. Mereka saling mendukung, tapi luka masa lalu masih ada. Apa kita layak semua ini? Tanya Aisyah suatu malam. Nadia jawab, ya, karena cinta kita nyata. Klimaks datang ketika keluarga Aisyah menemukan tempat persembunyian mereka. Pak Hadi datang dengan saudara-saudaranya, menuntut Aisyah kembali. Kau sudah menghancurkan kami, teriaknya. Aisyah berdiri teguh, tidak, ayah. Kau yang menghancurkan aku dengan paksaanmu. Pertengkaran sengit terjadi, Nadia melindungi Aisyah.
Akhirnya, Bu Siti campur tangan, cukup. Biarkan dia bahagia. Itu adalah pengkhianatan bagi Pak Hadi, tapi Bu Siti sudah lelah melihat penderitaan anaknya. Pak Hadi pergi dengan marah, tapi hubungan keluarga rusak selamanya. Aisyah kehilangan warisan, tapi dia bebas. Nadia dan Aisyah pindah ke Singapura, Nadia bekerja di media baru, Aisyah melanjutkan studi. Tapi harga yang dibayar tinggi, trauma, kehilangan keluarga, dan luka emosional. Tahun berlalu, mereka membangun hidup baru. Tapi Aisyah sering merindukan keluarganya. Suatu hari, Bu Siti menelepon, ayahmu meninggal. Dia minta maaf di akhir hayatnya. Aisyah menangis, kembali ke Indonesia untuk pemakaman. Di sana, dia bertemu saudara-saudaranya yang mulai menerima. Maafkan kami, Aisyah. Kembali ke Singapura, Aisyah dan Nadia lebih kuat. Mereka menjadi aktivis, berbagi cerita untuk membantu orang lain. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan itu sepadan? Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengalahkan norma masyarakat, meski menghancurkan ikatan keluarga?